Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini agak merinding sahabat ya, setelah melihat videonya Gus Fuad bersama Muhammad Maulana Ishaq. Antara percaya dan tidak ini sahabat ya. Dan juga ini terkait tentang antara kejujuran dan kebohongan, antara halusinasi dan kenyataan. Jelas dan gamblang sekali sahabat ya, di dalam video itu ada seorang bernama Muhammad Maulana Ishaq menyampaikan secara terang-terangan dirinya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau diperintahkan untuk menyampaikan pesan terkait tentang status nasab Ba'alawi. Videonya panjang ya sahabat ya, hampir 1 jam itu, tapi sudah saya tonton full. Meskipun memang nontonnya berjeda-jeda ya, artinya tidak sekali nonton langsung mantengin hampir 1 jam, itu enggak seperti itu sahabat ya, kayak orang anu saja ya. Nah, jadi saya nontonnya tak cicil-cicil sahabat, 10 menit dulu pas mau tidur, lalu lanjut besoknya lagi usai sarapan ya, pas lagi santai-santai nunggu jam berangkat kerja, kemudian lanjut lagi pas istirahat jam makan siang, sambil nyemil-nyemil juga, dan ya seterusnya lah. Akhirnya selesai. Dari awal saya nyimak, sesekali bulu kuduk saya ini berdiri sahabat. Apalagi ketika beliau menjelaskan bagaimana sosok yang beliau yakini sebagai Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya itu. Beliau menjelaskan bagaimana rambutnya, bagaimana rahangnya, bagaimana jenggotnya, dan ya yang lain sebagainya lah ya, dan banyak yang disampaikan beliau. Kemudian beliau juga memverifikasi sosok dalam mimpinya itu dengan kitab-kitab ulama yang dijadikan rujukan beliau tentunya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Nabi, sehingga beliau benar-benar yakin bahwa sosok yang ada di dalam mimpinya itu adalah benar-benar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata adegan mubahalahnya itu ada di bagian akhir video sahabat ya, mulai menit ke ini ya 42.23. Di situ Maulana Ishaq menyampaikan sudah menunggu untuk disumpah dan mubahalah karena sudah sakit dan marah katanya ya terhadap pelecehan Ba'alawi. Dan isi sumpahnya sebetulnya sudah disampaikan kepada Gus Fuad terlebih dahulu sebelum sebuah Al-Quran diambil untuk kemudian ditaruh di atas kepalanya. Nah, yaitu beliau itu menyampaikan gini sahabat, kalau saya tidak diutus Rasulullah tapi mengaku diutus Rasulullah. Nah, baru sampai kata itu, sayangnya sampai sini kemudian terputus kata-katanya karena disela oleh Gus Fuad ya, yang sudah memegangi Al-Quran. Dan selanjutnya ya langsung sumpah dan mubahalah dimulai sebagaimana yang sudah beredar dan bahkan sudah dikritisi, dicerca, dibully, diejek, dan ya dan yang lainnya lah. Yang saya agak kecewa itu dari orang-orang yang kontras terhadap beliau, itu kebanyakan hanya menggiring bagian sumpahnya saja dan mengesankan bahwa sumpah dan mubahalahnya itu yang dilakukan Maulana Ishaq itu ya, itu dikesankan untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Padahal sumpahnya itu hanya untuk menegaskan bahwa dia, Maulana Ishaq tadi ya, benar-benar bermimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah pernah disampaikan oleh beliau sebelumnya ya, sebelum beliau tampil di video yang ini. Yang kebetulan di dalam mimpi itu Nabi menyampaikan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan beliau. Jadi dari awal ini memang sudah bicara tentang mimpi sahabat ya. Soal mimpi ya tidak bisa dibuat hujah untuk menetapkan sebuah hukum. Itu oke, saya sepakat. Tapi ya setidaknya ginilah, ayolah, itu dikritik sebagaimana disiplin ilmu yang ada. Nah, kemudian soal beliau sumpah dan mubahalah, lah itu juga monggo dikritik, tapi ya sebagaimana disiplin ilmu yang ada. Tapi ya sekedar usul, hendaknya tak perlulah dibumbui dengan nada-nada bulian, ejekan, dan semacamnya.
Meski beliau sudah siap untuk dibully atau di roasting dan semacamnya, tapi sekedar saran kan ya, boleh-boleh saja ya sahabat ya, ini sekedar saran. Soal percaya atau tidak lah itu kan urusan masing-masing ya. Tapi dalam hal ini saya ingin sampaikan satu hadis sahih sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadzah wa la yatamatsalu syaitanu bi. Ini hadisnya sahih dan sudah sangat terkenal sekali. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapapun yang melihatku di dalam mimpi, niscaya ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga. Dan setan tidak dapat menyerupaiku. Ini sahih. Dari hadis ini, kita dapat memetik satu kesimpulan sahabat. Bahwa mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memang sesuatu yang sangat bisa terjadi. Dan ketika kita melihat keterangan dari Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ternyata ada 3 makna agung yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah mimpi tersebut adalah pertanda bahwa kelak orang yang mimpi tadi bertemu Kanjeng Nabi akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk hijrah menemui Rasulullah SAW. Akan tetapi makna ini tentu ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi belum berkesempatan menemui beliau. Kemudian makna yang kedua adalah mimpi tersebut bisa menjadi pembenaran bahwa kelak akan bertemu Rasulullah SAW di akhirat. Baik sebelumnya ia telah bertemu Rasulullah di dunia maupun belum menemui beliau. Kemudian makna yang ketiga itu mimpi tersebut bermakna kelak ia akan meraih kedekatan dengan Rasulullah SAW di akhirat, ataupun ya juga bisa bermakna kelak ia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya Maulana Ishaq ini apa benar-benar mimpi ketemu Nabi? Kan itu ya pertanyaannya sahabat ya. Keutamaan sehebat ini ketika diumbar tentu yang hasut ini banyak sekali. Maka mari kita baca kembali keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Bagaimana cara menyikapi ketika ada seorang yang ngaku mimpi ketemu Nabi. Di sana ada keterangan bahwa ketika Muhammad bin Sirin ditemui seseorang yang menceritakan kepadanya bahwa ia bermimpi ketemu Rasulullah SAW, maka ia akan berkata, sebutkan kepadaku sifatnya yang engkau temui dalam mimpi. Nah kemudian ketika diceritakan kepada Ibnu Sirin sebuah sifat Nabi yang tidak pernah diketahuinya, nah, kemudian ia berkata, engkau tidak bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukil dari Imam Al-Hakim, ada sebuah riwayat bahwa Asim bin Kulaib mendengar ayahnya berkata begini, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa aku bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, sebutkan kepadaku sifat Rasulullah SAW yang ada di dalam mimpi itu ya. Maka aku menyebutkan sifatnya mirip dengan Al-Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, engkau benar-benar bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sekarang mari kita lihat kembali sahabat videonya Maulana Ishaq. Di sana beliau sudah jelas sekali ya menceritakan bagaimana sifat-sifat dari sosok yang beliau temui di dalam mimpi itu. Yang dalam keyakinannya itu adalah benar-benar baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi yang kontras, ini ada baiknya juga. Itu saja yang dibahas secara luas dan mendalam. Sesuai apa tidak itu dengan ciri fisik Nabi jika ditinjau dari kalam-kalam ulama. Sehingga perbedaan yang ada ini
bukan menjadi sebuah perbedaan yang hanya berkutat kepada keberpihakan, akan tetapi menjadi sebuah hazanah yang mestinya terdapat titik-titik tertentu di mana kita bisa berjalan bersama atau sama-sama sepakat gitu sahabat ya. Misalnya kita tentu sepakat seandainya mimpinya Maulana Ishaq itu memang benar. Beliau memang benar bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu kita semuanya ini sepakat mimpi itu tidak bisa menjadi sebuah dasar dalam menentukan nasab Ba'alawi. Akan tetapi kita akan berbeda dalam sudut pandang. Mimpi itu bisa menjadi sebuah isyarat, entah itu isyarat kebalikan atau tidak ya wallahu alam. Mungkin kita berbeda dari sisi itu ya. Dan terakhir mungkin kita juga sepakat bahwa mimpi itu adalah satu hal dan penelitian Kiai Haji Imaduddin itu adalah hal lain. Yang tentu saja mimpi itu tidak akan melemahkan atau menguatkan penelitian Kiai Haji Imaduddin. Seperti itu sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.